Gempuran teknologi AI, kalau dari Bu Sheni sendiri bagaimana melihat peran Agate saat ini di tengah pertumbuhan pesat industri game di Indonesia yang juga semakin kompetitif. Tadi kita juga sudah sebutkan angkanya luar biasa, kita menjadi pasar yang cukup terkonsentrasi di Indonesia dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di Asia Tenggara. Peran dari Agate sendiri seperti apa? Silakan Bu Sheni. Iya. Saya rasa peran Agate saat ini itu lebih ke untuk kita terutama ya dalam membuat lebih banyak lagi kerjasama dengan pelaku-pelaku perusahaan, pelaku-pelaku industri game dari berbagai negara di Indonesia, di dunia, sorry. Karena Agate kita sudah berdiri dari tahun 2009, yang mana reputasinya pun sampai saat ini pun masih bagus gitu ya, sehingga itu yang menimbulkan kepercayaan lebih gitu bagi perusahaan-perusahaan game di global untuk mereka mau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari Indonesia khususnya. Itu salah satunya, dan juga di sisi lain adalah tentunya kami juga selalu berusaha untuk mengembangkan kualitas dari game-game kami, meningkatkan terus-terusan, dan juga berusaha untuk jadi salah satu yang paling terdepan juga sih untuk bisa mengadaptasi teknologi-teknologi terbaru, tren-tren baru di industri global dalam pengembangan game juga, supaya secara kualitas, secara efisiensi kita juga bisa menjadi yang terdepan juga sih, nggak cuma untuk Agate-nya tapi juga Indonesia dilihat oleh industri global sebagai yang terdepan lah gitu di sisi pengembangan game salah satunya. Di sisi pengembangan game, di sisi developer game, supaya istilahnya produk-produk yang dihasilkan oleh developer Indonesia juga bisa bersaing betul, dengan produk-produk yang lain. Itu betul. Dan juga satu yang saya lupa adalah terkait memang kita juga dari dulu selalu ada inisiatif untuk mengembangkan talenta di Indonesia juga ya dengan Agate Academy, di mana Agate Academy itu kita sampai sekarang pun masih selalu aktif untuk mengembangkan talenta tadi dengan cara berbagai program sih, baik itu program training untuk game development atau misalnya suatu engine game yang latest gitu ya di industri, dan juga kita di beberapa tahun kebelakang ada inisiatif untuk mengembangkan kapabilitas untuk para dosen gitu ya, supaya mereka juga bisa terekspos dengan apa sih yang terbaru di industri game, di pengembangan game, dan mereka bisa mengajarkan itu ke anak didiknya mereka. Ini kembali lagi tujuannya adalah supaya ekosistem game development di Indonesia ini tuh bisa tidak ketinggalan gitu ya. Bahkan kita eventually bisa jadi salah satu yang terdepan juga sih. Oke. Tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya nampaknya AI ini juga sudah menjadi tuntutan untuk dilibatkan dalam proses pengembangan sebuah game. Kalau dari Agate sendiri sudah sampai mana memanfaatkan AI dalam proses pembuatan atau pengembangan game? Kita sampai saat ini masih selalu berkembang terus sih, kayak setiap minggunya bahkan ya, karena kita ada tim yang khusus untuk meriset penggunaan AI, apalagi nih yang bisa kita teknologi AI karena kan juga masih sangat berkembang terus ya, jadinya ternyata yang kemarin bikin model misalnya itu masih sangat jelek, ternyata beberapa bulan kemudian ternyata udah jauh lebih bagus misalnya seperti itu. Nah, cuman sampai saat ini sih kita memang, bahkan kita tuh dari tahun 2023 mungkin 2023 tuh udah pakai sebenarnya, dari sejak ketika memang teknologi AI ini tuh lagi naik daun pada saat itu ya. Mulai pakainya itu sampai sekarang, tapi masih mirip di mana kita tuh selalu menggunakan teknologi AI ini tuh untuk mengefisiensikan proses di internal, tapi tidak ada yang memang hasil dari AI ini tuh langsung kita plek-plekan, kita masukin ke produk ke end usernya gitu. Karena kan ini lebih kompleks lagi ya kalau untuk yang ke end user tuh, dari sisi copyright-nya kita harus perhatikan. Karena kan banyak yang sekarang juga jadi kontroversi itu adalah generatif AI itu, misalnya contoh generatif AI yang secara tanpa izin menggunakan aset orang lain punya gitu-gitu ya. Yang ini yang sangat kita hati-hati sekali. So far kita pakai generatif AI pun itu pakai aset-aset kita sendiri gitu. Misalnya tadi untuk yang tadinya background game, misalnya tadinya portrait gitu ya, terus kita mau bikin jadi landscape kan berarti harus jadi besar gitu ya. Kita pakai AI supaya dari AI ini tuh bisa membantu bikin ide awalnya gitu. Nanti ketika final production-nya itu tetap orang yang bikin, karena memang final quality-nya harus bagus dan juga memang betul-betul diperhatikan, harus detail gitu, dan itu ya tetap orang yang lakuin.
Itu juga mirip sama apa yang kita masih lakukan sampai sekarang, misalnya, tapi udah membesar dari sisi misalnya ke coding gitu ya. Bahkan anak-anaknya Agate sendiri pun kita memang banyak yang mereka memang senang ngulik gitu ya. Oh, ada teknologi ini, terus bisa mempermudah pekerjaan kita nggak gitu. Karena misalnya banyak kerjaan-kerjaan programmer yang juga sangat manual nih, misalnya mengedit suatu properti di satu game, karena misalnya gamenya udah besar sekali nih. Ini kita harus ratusan file, kita harus editin satu-satu gitu kan capek sekali ya. Nah kalau sementara ada AI kita bisa minta dia kasar-kasar untuk ngelakuin itu. Satu kali input, nanti kita tinggal cek apakah betul dia ngelakuinnya secara apa sesuai yang kita mau. Nanti baru kita commit lah ke si kodenya. Seperti itu sih yang so far kita lakukan. Dan juga kalau untuk, ya jadi kayak untuk mengefisiensikan proses supaya yang tadi nyambung ke persoalan bisnis ya, gimana caranya kita bisa memastikan kita juga nggak kalah saing lah sama perusahaan-perusahaan lain dalam hal pembuatan game ini tuh harus efisien gitu. Dan juga orang-orang kita jadinya bisa lebih fokus ngerjain apa yang memang hanya orang doang yang bisa ngelakuin sih. Jadinya karena programmer tadi bisa terbantu gitu ya dengan pekerjaan dengan AI gitu untuk ngerjain hal-hal yang manual, mereka jadi bisa nambahin fitur misalnya, atau nambahin experience baru apa, atau detail-detail apa yang bisa membuat user itu jauh lebih engage misalnya dengan gamenya, itu sih. Oke, ini menarik begitu ya untuk dielaborasikan lagi berkaitan dengan ternyata memang dari pemanfaatan AI ini memang sangat membantu dari proses pembuatan game, tapi di sisi lain juga masih ada beberapa tantangan, yaitu berkaitan dengan betapa dari Agate ini memastikan bahwa pemanfaatan AI ini tidak melukai dari segi hak cipta itu sendiri. Betul. Makanya itu belum bisa bahwa AI ini bisa dirasakan di end user begitu, atau experience end user ini langsung merasakan AI ini dari produk-produk dari Agate sendiri masih belum bisa. Karena kan kalau saya bertanya dari perspektif gamer begitu, saya sendiri main game, kebayangnya langsung apakah saya akan berinteraksi langsung dengan AI begitu dalam sebuah game. Nah kalau dari Agate sendiri, apakah memang experience itu mungkin terjadi dalam beberapa waktu ke depan? Mungkin yang tadi saya masukkan adalah sebenarnya lebih ke aset-aset yang dibuat itu, misalnya karakter atau apapun itu yang betul-betul full 100% dibikin sama AI gitu. Kenapa itu tidak? Karena yang tadi ada masalah copyright yang juga sangat kompleks dan belum terlalu di-solve juga sekarang. Jadi itu sangat sensitif lah gitu ya. Tapi juga on the other hand, sekarang kebanyakan hasil produksi dari gen AI itu tuh sangat generik jadinya. Jadinya sekarang pun kayaknya kita udah mulai tahap user-user tuh mulai fatigue ya, atau lelah gitu ya, melihat ini mah kelihatan gitu gitu ya. Apalagi sebenarnya mungkin semakin muda seseorang akan lebih semakin sensitif gitu ngelihat bahwa ini bisa membedakan mana yang AI, mana yang bukan gitu. Dan kalau misalnya semuanya akhirnya kontennya seperti itu, ya jadinya akhirnya game kita jadi nggak ada bedanya juga kan gitu. Jadi akhirnya jadi tidak ada gunanya sih akhirnya menggunakan aset-aset atau hasil produksi yang betul-betul full AI. Nah, cuman kalau misalnya dari sisi kedepannya gitu ya, kalau kita berandai-andai, kedepannya itu apakah experience main game itu bisa jauh lebih personalized misalnya, atau misalnya yang sekarang kan juga sebenarnya udah ada tuh game-game yang kita seperti berinteraksi sama laki-laki ganteng gitu ya. Laki-laki gantengnya tuh interaksi sama kitanya tuh seperti bahkan lebih sweet dari pacar kita sendiri misalnya.